Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namrud atau Raja Namrud merupakan sosok raja yang menikahi ibu kandungnya sendiri, seorang pemimpin keturunan kelima dari Nabi Nuh. Namanya dikenal sebagai Namrud bin Kainan bin Qais bin Ham bin Nuh, seorang raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahan Namrud kini disebut Hero, sebuah peradaban Mesopotamia kuno yang banyak disebut dalam kitab suci. Ayah Namrud adalah cucu Nabi Nuh, sedangkan ibunya adalah Semiramis, di mana ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu saat Namrud lahir ia tidak mempunyai ayah. Ibu Namrud adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana yang terkenal pada masanya. Setelah Namrud lahir, konon dia tidak pernah disentuh oleh manusia dan dianggap sebagai anak yang suci. Sehingga hal ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan Raja. Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni, desain, matematika, dan ilmu falak. Kemudian Namrud juga telah menemukan sistem sekagesimal yang membagikan lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu Namrud juga menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Di samping itu Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil istana, dan bendungan, di mana kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi dan lebat Tigris dan Efrat. Namrudlah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya sebagai seorang ateis, Namrud telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya, di mana Namrud menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Selain itu Namrud juga membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah, agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri. Menara Babel yang berarti pintu gerbang yang sempurna merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud. Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan menurut buku sejarah para rasul dan raja pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam. Para pendahulu Namrud menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani. Tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Namrud juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon, Namrud mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat Harut dan Marut yang pernah dalam Al-Quran diceritakan. Selain itu Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyat Namrud tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karena itu orang-orang di bawah pemerintahan Namrud bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta, seks bebas, dan segala kemungkaran yang lain. Karena itulah Namrud diberi gelar bagus atau dewa anggur karena ia mabuk dunia. Namrud juga mengklaim dirinya Tuhan karena sebagai seorang manusia dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Kisah Raja Namrud menikahi ibu kandungnya merupakan seseorang yang cerdas, menguasai ilmu matematika dan ahli bangunan, di mana salah satu karya Namrud yang terkenal sampai hari ini adalah Menara Babel. Disebutkan dalam sejarah bahwa Semiramis menikahi Qais, cucu Nabi Nuh,
di mana saat itu ia masih remaja dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Tak lama setelah menikah ia mengandung, namun suaminya meninggal dan anaknya lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tetapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria, sehingga menganggap anaknya Namrud sebagai anak suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Kisah ini kemudian menjadi menarik. Namrud yang dianggap sebagai Tuhan disalibkan dengan domba yang ditempatkan dalam sebuah gua 3 hari. Kemudian batu yang menutupi terguling dan pintu masuk gua tampak terbuka. Dikatakan bahwa jasad Namrud telah menghilang dari peradaban. Orang-orang mulai mengagungkan namanya menjadi Orisis, Isis, dan Horus sebagai bentuk dewa yang disembah dan dipuja pengikutnya. Orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan setelah 3 hari kepergian Namrud. Mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib. Sekaligus istrinya menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya. Itulah kisah Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Namun hidupnya harus berakhir di dalam batu gua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.